Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama seperti itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 19-24, yang manakala tema adalah menuruti perintah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang memiliki hati nurani yang terdalam pada dirinya, yang dapat menilai dan menunda tentang sikap, tindakan, dan perbuatan dalam diri setiap orang. Hati nurani yang terdalam yang ada pada diri kita akan menyadarkan kita melalui tuduhan dan penilaiannya atas sikap dan tindakan kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak patut. Maka hati nurani kita akan bergerak menyadarkan kita bahwa memang hal itu memang ada suatu perbuatan yang tidak pantas. Demikian sebaliknya, bahwa hati nurani kita akan berkata itu pantas ketika hal itu memang adalah hal yang pantas untuk kita lakukan. Ada orang yang mengabaikan suara hati nuraninya, namun ada juga orang yang mengubah sikap dengan mengikuti hati nuraninya. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini sudah jelas untuk menuruti perintah Tuhan. Tetapi yang menjadi kendala di sini adalah tentang hati nurani. Kembali kepada hati nurani pribadi masing-masing. Dan inilah yang disampaikan kepada kita di ayat yang ke-19-21, bahwa dalam diri kita ada hati nurani yang dapat menuduh dan memberikan penilaian tentang sikap dan perbuatan kita jika kita memang benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka hati nurani kita tidak akan menunda kita atau menuduh kita. Sebab ketika hati nurani menuduh kita dan kita tidak berbuat sebagaimana dengan suara hati nurani kita, maka akan selalu ada pertentangan dalam diri kita yang membuat kita tidak damai dan tenteram, karena apa yang kita perbuat berbeda dengan suara hati nurani kita. Jadi mari kita peka dengan hati nurani dan suara hati kita. Namun ketika hati nurani kita tidak menuduh kita, tentu hal ini akan sangat memudahkan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika hati nurani kita saja sudah kita tolak, apalagi firman Tuhan. Sehingga jika hati nurani yang terdalam saja bisa menuduh, menilai, dan memberikan kita kesadaran bahwa apa yang kita perbuat itu adalah salah, apalagi Tuhan. Dia jauh lebih besar dari hati kita yang mengetahui segala sesuatu. Jadi mari kita peka dengan hati nurani. Hati nurani sekarang terkadang menuduh kita, maka kita peka dengan hati nurani. Jadi mari kita menjaga hati kita supaya kita dapat mengetahui dan
melalui hati nurani kita disadarkan dengan perbuatan-perbuatan yang seringkali melanggar ketentuan Tuhan dalam hidup. Perintah Tuhan dan berkat Tuhan itu adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika kita taat kepada perintah Tuhan, maka kita juga yakin bahwa kita juga sedang hidup dalam berkat Tuhan. Sekarang kita akan melihat bahwa perintah Tuhan yang kita taati itu memiliki ada dua dimensi yang perlu kita pelajari. Mari saudaraku yang terkasih, yang pertama kita belajar tentang perintah yang pertama adalah percaya pada Yesus Kristus. Mengapa yang pertama adalah suatu pemahaman kita untuk menuruti perintah adalah percaya pada Yesus Kristus. Percaya kepada nama Yesus Kristus adalah dasar kita untuk melakukan perintah Tuhan. Kita menjadi seorang yang taat kepada perintah Tuhan adalah karena kita percaya pada keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus jika kita tidak melakukan perintah Tuhan Yesus? Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan hormat dan taat dan mau tunduk pada perintahnya. Jadi yang pertama ini kita menuruti perintahnya karena kita percaya kepada Kristus. Bagaimana kita mau mentaati perintahnya kalau kita tidak mengenal siapa yang memerintahkan kita? Jadi sekali lagi, hati nurani itu sangat penting dipelihara supaya kita benar-benar mempercayai siapa yang kita percayai. Percaya kepada nama Tuhan Yesus juga adalah tujuan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab kita melihat firman Tuhan bukanlah seperti kumpulan perintah-perintah yang dipaksakan untuk kita lakukan. Tetapi kita melakukan dan taat kepada perintah Tuhan adalah supaya kita semakin mengenal, semakin dekat dengan Tuhan. Percaya pada nama Tuhan Yesus berarti kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada tuntunannya. Bahwa Tuhan memiliki otoritas yang berwibawa penuh dalam diri kita. Kita mau untuk taat dikendalikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah tuntunan bagi kita untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi pemirsa saudaraku, sudah jelas sekali yang poin pertama, bagaimana kita menuruti firman-Nya, kita harus percaya kepada Tuhan. Melalui itu kita akan mentaati perintahnya. Yang kedua di sini adalah saling mengasihi. Dimensi yang kedua dari perintah Tuhan adalah mengasihi firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa wujud dari kasih Allah kepada kita, bahwa kita akan menerima segala kasih Tuhan adalah melalui ketaatan kita pada perintah Tuhan. Jika kita menghidupi kasih Tuhan, maka tentunya kita juga pasti akan menjadi pribadi yang mengasihi, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita sedang membaca, memperdengarkan, dan merenungkan karakter dari Allah yang mengasihi kita. Jika firman Tuhan tertanam dalam diri kita, maka karakter Tuhan mengasihi itu juga akan tertanam dalam diri kita, bahwa firman Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus yang mengasihi kita. Jadi itulah perenungan bagi kita yang manakala bertemakan menuruti firman Tuhan. Saya percaya saudara yang terkasih akan diberikan kemampuan, diberikan kecakapan untuk dapat menuruti segala perintahnya. Asal kita bisa berdamai dengan hati dan jiwa kita, saya percaya kita mampu untuk menjadi pelaku dan menuruti segala firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat sederhana pemaparan firman Tuhan ini, tetapi marilah kita mengindahkan firman Tuhan ini supaya
kita adalah orang-orang yang memang benar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan percayalah saudaraku, Tuhan Roh-Nya akan memampukan kita, mencakapkan kita untuk menerima dan mentaati perintah-perintahnya. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu yang manakala mengingatkan kami untuk bisa menuruti segala perintah-perintah-Mu. Ajar dan mampukan kami Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar, pembaca, pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Maksudkanlah itu Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa.